Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video kali ini, Nabila akan mempresentasikan review materi dengan judul E-Learning sebagai media pembelajaran. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah pengertian, materi yang digunakan, program yang dipakai, prosedur pengembangan, dan kekurangan dan kelebihan dari e-learning. Yang pertama ada pengertian. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa atau mahasiswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Kemudian, materi yang digunakan. Nah, karena saya sendiri adalah salah satu mahasiswa fisika, jadi materi yang digunakan adalah materi fisika, seperti fisika dasar 1, fisika dasar 2, mekanika, kemudian termodinamika, dan lain sebagainya. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri ini bisa berupa Zoom Meet, Google Meet, diskusi dalam e-learningnya, atau presentasi juga video. Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom Meeting. Selanjutnya adalah program yang dipakai. Dalam e-learning ini ada dua program yang dipakai. Yang pertama ada LSM, Learning Management System, di mana perangkat lunak yang digunakan untuk membuat materi perkuliahan online berbasiskan web dan menghasilkan kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya. Nah, LSM ini juga memiliki fitur yang dapat memenuhi semua kebutuhan dari pengguna dalam hal pembelajaran. Nah, yang kedua ada Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yaitu tempat belajar dinamis dan dikembangkan dengan konsep berorientasi objek. Ini juga adalah paket software yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan website. Sistem e-learning berbasis open source yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajar dan pemahaman pembelajar terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada prosedur pengembangannya. Jadi, e-learning ini dibagi menjadi 4 prosedur pengembangan. Yang pertama, e-learning menyediakan konten yang sifatnya teacher-centered, yaitu konten instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif, serta terdefinisi dengan baik dan jelas. Yang kedua, e-learning menyediakan konten yang bersifat learner-centered, yaitu konten yang menyajikan hasil atau outcomes dari instruksional yang terfokus pada pengembangan kreativitas dan memaksimalkan kemandirian. Yang ketiga, e-learning menyediakan contoh kerja atau work example pada material konten untuk memudahkan pemahaman dan memberikan kesempatan yang berlatih. E-learning juga menambahkan konten berupa games edukatif sebagai media berlatih alat untuk pembuatan pertanyaan. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari e-learning. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada fleksibilitas tempat dan waktu. Jadi ketika kita menggunakan e-learning ini kita bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian independent learning, biaya studi yang ekonomis, kecepatan distribusi, efektivitas pembelajaran, ketersediaan on demand. Terakhir adalah otomatisasi proses administrasinya. Nah, sekarang adalah kekurangan e-learning. Ini adalah beberapa kekurangan dari e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antar guru dan siswa atau bahkan antar siswa tersebut. Jadi,
ketika kita menggunakan e-learning, antara siswa satu dengan siswa yang lain ini terkadang mempunyai sifat individualistik. Ini juga akibat kurangnya interaksi ini memperlambat pembentukan nilai dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian, kesulitan dalam menggunakan e-learning ini bisa muncul sewaktu-waktu, apalagi ketika koneksi internet kita ada gangguan, misalkan mati lampu. Kita tidak bisa mengakses internet karena biasanya sinyal kita hilang. Kemudian, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Ini juga menjadi salah satu masalah di mana IT sudah berkembang maju namun pemikiran masih dahulu. Kemudian, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan. Learning ini cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan konvensional. Sekarang juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Kemudian, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Karena e-learning ini basisnya IT ya. Jadi ketika beberapa siswa ataupun banyak siswa yang malas untuk mengakses e-learning ini, ya cenderung mereka gagal karena mereka tidak mempunyai motivasi belajar. Kemudian, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah yang sering terjadi ketika kita berada dalam suatu tempat yang koneksi internetnya buruk, kita tidak bisa mengakses internet. Atau kita tidak bisa mengakses e-learning karena itu tadi, jangkauan sinyalnya itu tidak memungkinkan kita. Jadi ini juga merupakan salah satu kekurangan dari e-learning. Nah, mungkin itu yang dapat Nabila sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nabila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.